kita kan kemarin pernah ketemu tuh tapi sebelum syuting. Nah mungkin yang bisa di-spill adalah keseruan ketika syuting nih seperti apa sih gitu. Sebulan ya syutingnya? Ya kurang lebih sebulan sih. Gimana syutingnya? Kita syuting sebulan doang, tapi setiap hari ya, dan seru banget sih karena kita bondingnya lumayan seru sama pemain-pemain lainnya. Kita seumuran semua, terus kita cewek bertiga sih tapi cowok lebih banyak ya. Iya. Terus kita juga sempat Muay Thai bareng ya. Iya benar. Iya aku sampai lupa. Kita pernah Muay Thai bareng juga sama yang jadi omnya Ryan di sini. Iya, Volan sama Volan. Dia kan coach kan. Kita Muay Thai bareng sama anak-anak semua. Ya meskipun sehari kita scene lumayan banyak ya, bisa 15 sampai 16 scene sehari, tapi kita happy jalannya karena sefrekuensi semua gitu, anak-anak muda, jadi nggak berasa kita jalaninnya. Mungkin ada dari berbagai adegan gitu yang masih teringat sampai sekarang yang effortnya butuh besar gitu, mungkin bisa diceritain satu atau dua adegan gitu yang harus retake sampai berkali-kali gitu atau susah pengambilan gambarnya atau gimana? Mungkin pas di mall ya. Iya. Di mall karena kan banyak orang gitu, jadi sering bocor, orang suka nontonin kita lagi adegan, nontonin kelihatan gitu di kamera. Ya paling gitu doang sih, karena sebelum itu kan kita juga ada proses reading gitu, jadi memang pas di saat itu kita, Pak Asep juga orangnya sangat luas gitu loh, kayak fleksibel banget. Jadi apa yang kita bisa tawarkan juga Pak Asep juga orangnya mau mendengarkan gitu. Jadi kita sangat terbantu, dan ketika take ya udah nggak banyak trouble di mana-mana. Kalau aku sih mungkin adegan sama keluarga ya, karena mama papaku ini Lucu ya? lucu banget, terus suka improve. Improve-nya tuh kadang-kadang jauh banget sampai waktu diulang cover, waktu move ke cover selanjutnya gitu, aku di cover aku udah nggak tahu tadi apa yang kita obrolin gitu. Saking itu emang nggak bisa diulang, itu lucu banget. Terus kita juga lupa gitu, soalnya kita berempat kan, ceritanya aku, mama, papa sama kakakku gitu. Jadi kalau udah adegan improve itu suka kemana-mana, aku bisa bener-bener ngakak banget. Terus nanti lupa tadi ngobrolin apa. Paling itu sih, tapi itu seru banget. Itu yang membuat menurut aku scene-nya di rumah jadi hidup sih, karena mama papaku yang super lucu itu. Tapi kalau untuk secara karakter gitu itu beneran Ranti banget atau Ryan banget sih, atau harus adjust gitu karena memang beda gitu? Kalau aku sih nggak Ranti ya, karena ini centil banget, Feby tuh centil banget gitu. Dari gaya berpakaiannya aja udah bukan aku banget. Apalagi waktu di lokasi tuh sehari bisa ganti look bisa 3 kali, sampai aku sama Hergunya namanya Kak Oce tuh kehabisan akal nih, rambutnya mau diapain lagi ya gitu, pitanya mau ditaruh mana gitu. Saking gayanya tuh beragam gitu, di rumah aja harus fashion. Terus di samping itu juga Feby mungkin ngomongnya nggak ngerem juga ya kadang-kadang, dan super ceria sih, super supel. Aku tuh orangnya nggak terlalu yang kayak gitu sih soalnya, jadi beda sih maksudnya. Kalau aku agak mirip ya, nggak banyak ngomong, cool. Ya aku agak mirip sih. Mirip sekali. Kalau Ranti dapat looks centil dan itunya, karakter centilnya ngelihat dari mana? Observasi dari mana? Referensinya. Referensinya sebenarnya aku dikasih waktu itu Legally Blonde ada. Cuman sisanya sebenarnya improve aja ya, kayak apa ya yang ngelagiin gitu. Oh pakai pita kali ya, pakai pita-pita aja gitu di rambut biar kelihatan banget centilnya gitu. Jadi sebenarnya di lokasi banyak bereksplorasi tuh cuman hairnya, namanya Kocha, makanya shout out banget, Kocha tuh hebat banget. Rambut aku sampai udah ngaca, udah cuman kayak bengong doang ngeliatin diriku, nggak tahu ini rambut mau diapain lagi sama dia gitu. Udah di sini pitanya, di samping, di belakang, pokoknya di mana-mana pita. Terus juga untuk matching dari bajunya sendiri tuh ada stylist waktu itu ya Bebe. Jadi kayak dikasih tahu kayak aku pakai baju merah berarti tasnya juga merah, nanti tasnya warna apa. Pokoknya matching
banget deh gitu. Ya kita juga mengutamakan selain story, fashionnya juga kita utamakan. Tapi di sisi mereka pun yang anak-anak Sang Daksa ini mereka juga fashionable tapi monokrom. Jadi keren. Kamu lebih Kalau aku tuh ya. nanti kalian kalau nonton nih pasti kayak Feby ini beda banget di kantor gitu. Nggak mau spill, takut ke spill deh. Tapi beda banget. Kalau Ryan gimana? Kalau aku ya formal, jas, keren. Karena konsep kita memang Korea kan. Tapi mungkin aku sedikit ada ide dari aku kayak tambahin arloji gitu. Oh. Karena dia ini orangnya harus Klasik gitu ya? time managementnya bagus. Time, aku kan orangnya straight to the point ya, Leo. Leo ini. Gitu. Kerja juga harus benar-benar ya lu lagi kerja ya lu kerja. Gitu. Ya, kaku banget tuh. Jadi Leo ini nggak pakai jam tangan ya, Iya, pakainya nggak pakai arloji. jas. Jadi aku pakai arloji saku pocket gitu. Menurutku sih itu touch yang bagus banget sih dari dia sendiri. Kan di sini kalian diceritain pasangan gitu. Nah di real life kan pasangan gitu itu sebenarnya lebih gampang untuk ketika kalian mengeksekusi adegan romantis atau gimana sih? Atau malah lebih terbebani gitu? Sebenarnya gampang ya pas adegan kita mulai jatuh cintanya, terus dovi gitu-gitu gampang. Menurutku yang susah waktu awal-awal kita harus nggak kenal dulu gitu kan, Iya. ya kan? Terus harus gimana sih seorang karyawan yang kesel sama seniornya yang rese ini gitu. Aku nggak dia kayak gitu-gitu sih menurutku yang malah lebih challenging ya daripada yang adegan harus jatuh cinta gitu. Kan memang jatuh cinta ya. Karena ya kalau untuk ngebangun chemistry kan mungkin ya udah nggak ada border ya di antara kita gitu. Jadi udah nggak ada canggung-canggung. Jadi ketika ada scene apapun itu kita enak untuk diskusinya gitu. Mungkin kalau sama pemain lain kan mungkin kita masih ada segennya, masih butuh waktu dan butuh proses untuk pendekatannya gitu. Kalau Mbak Ranti kan juga justru ya itu yang susah kalau kita lagi pas awal-awal lagi ada Asing, kan dari asing. asing gitu ketemu asing gitu. Susah karena kan udah kenal gitu ya. Bahkan setiap hari ketemu gitu. Itu gimana tuh emang sebelum take itu jadi jaga-jaga atau bikin bete dulu atau gimana gitu? Ya paling nggak ngobrol aja sih Enggak ya. sih, tapi emang dia tuh semenjak mainin Leo ini jarang banget ngomong. Nggak tahu ya emang aslinya jadi keluar atau dia lagi mendalami Leo, aku nggak ngerti. Iya, tapi memang jarang banget ngobrol gitu. Tapi di momen kalian di series ini tuh jatuh cinta gitu ya, di momen-momen itu tuh ada yang mirip nggak sih sama? Oh iya dulu ketika awal jatuh cinta kok terulang gitu di series ini. Kalau aku sih masih jatuh cinta tiap hari ya. Nggak tahu deh. Bahaya nih bro. Atau justru kalian malah ngasih ide nih ke sutradara, kayaknya kita berdua lebih nyaman kayak gini deh dibanding yang kayak di skenario untuk secara bonding mesra dan chemistry untuk itu. Enggak sih, kita nggak pernah ngerasa lebih nyaman gimana kalau memang kita sih ngikutin skenario aja karena kan kalau dari awal skenario udah fix begitu ya kita apapun itu kita akan lakuin. Sebenarnya kita banyak dikoreksi itu waktu reading sama Pak Asep juga ya. Jadi setelah Pak Asep tuh ibaratnya matengin kita di reading itu, jadi pas sampai set pun kita improve-nya nggak jauh-jauh dari situ sih sebenarnya. Dan di sini aku ada yang mau aku omongin tapi aku nggak bisa, ngerti nggak? Karena ini akan spill banget gitu. Jadi gimana ya, nonton aja deh. Gitu. Tapi kan ada adegan kamu yang sama Bobby yang lucu itu kan, tau nggak? Oh iya. Nah itu tuh lucu nggak sih? Aku sebenarnya jujur kaget banget ya, karena sebenarnya itu tuh tambahan dari skenario yang ada, additional. Dan awalnya aku bingung ini siapa yang mau mainin gitu, apakah akan berpura-pura jadi kamunya atau gimana gitu. Tiba-tiba pas aku selesai makeup aku turun ke bawah kayak, wah ini kan kayak aku sering lihat di TikTok gitu. Terus pas take juga seru banget ya, karena nama orangnya juga lucu dan adegannya itu lucu banget juga. Pembukaan series ini menurut aku itu manis banget untuk dimulai dengan itu dan jadi jelas gitu plot ke belakangnya akan seperti apa dari scene pembukaan ini. Seru banget sih, bahkan cincin yang mau dikasih ke aku tuh cincinnya mahal banget.
Dari dia terus kan adegannya ada mamaku ada kayak buang lah gitu kan aku spill dikit gak apa itu sampai dia sendiri Kak aja panik dia kan ngomong bahasa Inggris ya katanya hati-hati ya jangan kelepas beneran tuh cincinnya waktu dilempar gitu. Kalau itu cincinnya dia beneran ya? Cincin beneran dan cincin mahal banget dan beneran seru banget sih ya. Mungkin terakhir apa sih yang bisa kalian dapat gitu di series ini untuk kehidupan kalian gitu? Apa ya mungkin kalau aku tuh lebih ikutin hati dan kenyamanan juga sih dibandingkan harus selalu terus menerus menghidupi tuntutan dari orang tua. Memang orang tua pasti tahu yang baik buat kita tapi kalau kita ngejalaninnya harus kita pilih yang baik, yang nyaman juga buat kita dan sesuai sama hati kita. Terus paling semangat terus buat kalian yang sandwich generation, buat kalian yang udah korporat, karena di series ini kita merasakan ya kerja di kantor seharian tuh kan, aduh pusing. Terus juga paling apa lagi kan? Cinta sejati pasti akan menemukan ya. Ryan? Apa ya? Udah diambil semua ya. Iya udah diambil semua. Mungkin apa ya? Ya kita hidup ini kan banyak ujiannya ya. Di sini juga cobaannya meskipun ini ceritanya sangat light gitu tapi konfliknya tuh ada terus. Ya memang sangat banyak cobaan tapi jalanin aja pasti kalau kita tetap on the track pasti akan ada jalan keluar.